Halo Sobat Fisika, kembali bersama dengan saya Hezky. Kita akan kembali membahas tentang fisika zat padat. Ya, sebelumnya mohon maaf ya karena video saya yang terakhir itu cukup lama update-nya dari sekarang. Dikarenakan satu dan lain hal, saya pindah tempat kerjaan, dan seterusnya. Tapi kiranya tidak mengurangi semangat kita untuk belajar fisika. Dan ini saya akan memulai lecture fisika zat padat. Saya juga mempunyai banyak mahasiswa yang kemungkinan juga ingin atau tertarik untuk belajar zat padat bersama-sama. Nah, kalau kita berbicara tentang fasa ya dari suatu material, itu sederhananya ya mungkin kita bisa membahasnya dalam 3 saja ya. Yang pertama mungkin fasanya adalah padat. Yang kedua dia berbentuk cair. Yang ketiga dia berbentuk gas ya. Nah, kita mengetahui fasa-fasa ini biasanya kita membedakannya berdasarkan jarak antar atom. Bila dia berfasa padat, umumnya jarak antar atomnya itu rapat ya. Kemudian kalau dia merupakan fasa cair, maka jarak atomnya lebih jauh ya. Atau yang paling jauh adalah gas dulu ya. Gas ini bersifat jauh jaraknya. Dan ini ya kita bilangnya sedang gitu ya. Lebih jauh daripada zat padat tapi tidak lebih jauh dari zat cair. Oke. Nah, kenapa kok fisika menekankan pada zat padat? Karena zat padat ini alasan pertamanya adalah lebih mudah dipelajari ya daripada zat cair dan gas. Alasan kenapa dia lebih mudah karena di fase zat padat banyak fase merupakan fase crystallite ya. Atau kita sebutnya sebagai crystalline solid gitu ya dalam bahasa Inggris. Sedangkan fase yang lain yang bukan merupakan kristal adalah fase amorf. Nah, fase kristalit ini merupakan fase yang memiliki perulangan. Jadi dia memiliki pola atau kita sebut simetri, translasi, atau kita sebut perulangan gitu ya. Nah, motivasi dari zat padat itu adalah memahami gitu ya sebanyak mungkin properti yang ada dalam material gitu ya. Bisa itu merupakan properti thermalnya gitu ya, kemudian properti elektronik, apakah dia mengantarkan listrik atau tidak, berapa besarnya efisiensi dia mengantarkan listrik dan juga mengantarkan panas, dan berapa banyak energi yang bisa dia transfer dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk memahami fenomena-fenomena ini kita melakukan pendekatan mikroskopik ya. Nah, teori mikroskopik yang paling baik untuk menjelaskan suatu material itu adalah teori kuantum. Nah, dalam teori kuantum, dinamika suatu partikel memenuhi persamaan yang kita kenal dengan persamaan Schrödinger misalkan ya. Persamaan Schrödinger. Yang menggabungkan antara mekanika gitu ya, atau hukum kekalahan energi dengan gelombang ya. Nah, umumnya menyelesaikan permasalahan mekanika gelombang dalam persamaan Schrödinger ini sangat rumit. Kita sederhanakan dengan satu partikel gitu ya. Untuk permasalahan fisika zat padat ini kita bayangkan bahwa jumlah partikel atau elektronnya misalkan ya,
itu ada 10 pangkat 23 partikel gitu ya. Itu belum lagi ditambah dengan atom-atom yang menyusun intinya gitu ya. Inti atom adalah proton dan neutron gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan, jadi zat padat ini terdiri dari atom-atom gitu ya. Kemudian atom-atom ini dikelilingi oleh elektron, lautan elektron. Kemudian ada zat padat yang lain di sini. Kemudian dikelilingi oleh lautan elektron yang lain, kan mungkin ada overlap ya gitu ya di antara elektron-elektron ini gitu ya, sehingga mereka berikatan dan seterusnya gitu ya. Sorry ya, gambarnya kurang bagus, tapi kalian bisa imajinasikan bahwa memang zat padat ini tersusun secara berulang dengan jarak yang sama gitu ya. Kalau dia crystalline solid ya. Nah, ini yang memudahkan sebenarnya perhitungan kita. Karena jarak antar atomnya ini sama gitu ya. Misalkan dia berjarak A gitu ya. Yang memiliki perulangan. Nah, tiap kali kita berjarak A lagi, ketemu atom yang sama lagi dan seterusnya gitu. Nah, karena ada perulangan ini, kita tidak perlu menyelesaikan persamaan Schrödinger untuk 10 pangkat 23 atom. Pendekatannya adalah cukup kita mencari unit terkecil dari zat padat itu gitu ya. Nah, ini yang kita sebut nanti dengan unit cell gitu. Nah, kalau kita sudah mengetahui properti yang ada dalam satu unit cell ini, kita bisa menghitung berbagai macam properti thermal, elektronik, dan seterusnya gitu ya. Jadi di dalam zat padat ini ada, kita kenal ada kumpulan dari inti atom gitu ya. Atom, orang bisa menyebutnya ion karena kita memisahkan antara atom-atom itu dengan elektronnya ya. Nah, kalau kita mengetahui interaksi antar atom ya, atom berinteraksi, kita akan mendapatkan properti mekanikalnya. Kita akan mengetahui berapa besar modulus yang, atau bagaimana ketika kita kompres zat padat itu dia akan kembali lagi gitu ya. Dan berapa kekuatan mekanikal dari zat padat ini ditentukan dari interaksi antar atom. Kemudian juga kita bisa mengetahui berapa kecepatan suara, berapa sound velocity. Jadi kalau ada gelombang bunyi melewati zat padat ini, kita tahu berapa kecepatannya. Kecepatan suara ini juga penting nanti untuk mengetahui berapa konduktivitas thermal atau kemampuan zat padat itu mengantarkan energi panas ya. Itu kalau kita membahas tentang interaksi antar atom. Yang kedua, ada interaksi antara elektron dan atomnya. Gitu ya. Nah, interaksi antar elektron dengan atom itu memungkinkan elektron terperangkap ke dalam sistem zat padat ya, atau sistem ya, elektron terperangkap, tapi juga memungkinkan elektron ini untuk melompat-lompat ya dalam zat padat ini. Nah, karena elektron ini dapat melompat-lompat dalam zat padat, kita bisa mengenal adanya konduktivitas dari elektron gitu ya. Selain itu kita juga mencari apakah elektron ini bersifat konduktor atau insulator. Berarti kita menemukan yang namanya pita gitu ya, pita energi dari elektron itu, dan properti-properti yang lainnya gitu ya. Dan juga interaksinya dengan optik gitu ya, sifat optiknya. Juga ketika kita mengenal interaksi antara elektron dengan atom. Nah, yang ketiga, kita memasukkan lagi interaksi elektron dengan elektron. Interaksi antar elektron. Nah, ini yang membuat
perhitungan makin menjadi rumit tapi makin menarik, karena kita sudah masuk di rejim interaksi kuat gitu. Di sini zat padat atau elektron itu tidak lagi bisa digambarkan secara bergerak secara sendiri-sendiri gitu ya, tetapi harus digambarkan memiliki pergerakan kolektif yang menghasilkan suatu eksitasi yang baru. Nah, di sini akan muncul fenomena superkonduktivitas misalkan. Juga muncul fenomena magnetisme. Kemudian ada yang fenomena eksotik lain misalkan charge density wave ya. Kemudian ada spin density wave atau magnon ya, dan seterusnya. Ini adalah properti-properti zat padat yang lebih advance gitu ya dari apa yang akan kita pelajari dalam materi kali ini. Jadi untuk materi kali ini kita akan menekankan pada dua hal ini saja, di mana target sebagai mahasiswa S1 ya harus memahami bagaimana menggambar pita energi atau struktur pita gitu ya dari suatu zat padat, yang menjelaskan bagaimana properti dari elektron itu ketika dia terperangkap pada medan atau pada potensial yang bersifat periodik dari suatu zat padat itu. Oke, ini adalah overview gitu ya dari apa yang akan kita pelajari dan apa yang akan kita capai selama satu semester belajar zat padat. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.